Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Belam Corner. Kenalin, saya Nala Priliani dari Universitas Negeri Alauddin Makassar. Di episode ini, kita akan membahas tentang nilai hidup dan moderasi beragama. Nah, di hari ini, saya tidak sendirian, saya ditemani dua narasumber dari universitas yang sama. Silahkan perkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Nur Umrah Basir. Kalau saya Pinky Putri Andriani. Langsung aja lanjut perbincangan kita ya. Menurut pandangan kalian, apa sih itu tentang nilai hidup? Kita mulai dari Pinky dulu. Baik, menurut saya nilai hidup itu kayak arah atau kompas dalam diri kita. Sesuatu yang membantu kita tetap punya prinsip walau keadaan tetap berubah-ubah. Misalnya kejujuran, tanggung jawab, sabar, kerja keras, dan gak gampang nyerah walau lagi susah. Nilai hidup itu yang membuat kita sadar kalau hidup itu bukan cuma kesuksesan atau materi, tapi hidup tentang gimana kita bisa bermanfaat dan punya arti buat orang lain. Oke, kalau dari Umrah sendiri gimana nih? Menurut saya nilai hidup itu adalah kualitas sikap atau perbuatan yang kita anggap ideal untuk menjadi sifat, watak, dan kepribadian kita. Nilai hidup yang harus kita junjung tinggi agar tidak bingung membedakan mana yang baik dan mana yang keliru. Nilai hidup yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter diri kita sendiri, tujuan hidup sehingga menghasilkan sesuatu yang kita anggap baik dan juga orang lain itu menganggapnya baik. Jadi menurut pribadi dari saya sendiri, nilai hidup itu adalah bukan sifat senang atau sedih, namun nilai hidup itu adalah rasa rendah hati, rela berbagi, bertanggung jawab, menghargai waktu, jujur, dan komitmen dan sebagainya. Wah, menarik banget ya pandangan kalian berdua ini. Sekarang kita beralih ke istilah yang sering kita dengar, moderasi beragama. Kalau mendengar istilah ini, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran kalian? Kalau dari Pinky gimana? Kalau menurut saya hal yang terlintas di pikiran saya itu keseimbangan. Artinya bagaimana kita bisa menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan tanpa berlebihan, tapi juga tidak mengabaikannya. Moderasi beragama juga mengajarkan kita bersikap adil, toleran, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi bukan berarti kita harus mengurangi keimanan, tapi justru menetapkan ajaran agama dengan posisi yang bijak dan profesional. Kalau dari Umrah sendiri? Ketika mendengar istilah moderasi beragama, yang terlintas itu adalah sikap atau pendekatan yang seimbang dan toleran dalam menjalankan keyakinan agama. Moderasi beragama ini mengedepankan sikap dan saling menghormati agar terciptanya perdamaian sosial. Jadi yang terlintas di pikiran saya itu ketika mendengar istilah moderasi beragama, yang pertama itu menghargai keyakinan, perbedaan keyakinan, yang kedua itu menjalani kerukunan antara umat beragama, dan yang ketiga itu menolak kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama. Kita semua tahu ya, hidup di zaman modern ini serba cepat dan instan. Kadang bikin kita lupa akan dasar nilai-nilai kehidupan. Gimana sih caranya agar nilai-nilai hidup ini tetap kuat di zaman modern? Kita mulai dari Umrah. Di tengah zaman modern ini, menurut saya menjaga nilai-nilai hidup tetap kuat memerlukan kesadaran diri dan komitmen. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati harus menjadi fondasi utama yang mudah tergeser oleh kemudian zaman sekarang begitu. Jadi salah satu kunci menjaga nilai tersebut adalah melalui pendidikan karakter sejak dini. Selain itu, bijak juga dalam menggunakan
teknologi dan media sosial penting agar kita tidak terjerumus atau melemahkan diri kita sendiri. Kalau dari Vinky sendiri gimana? Menurut saya tentang menjaga nilai-nilai hidup bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menetapkan diri sendiri. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, bergaul dengan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Setiap kejadian bisa jadi pelajaran untuk menemukan nilai hidup kita. Entah itu kesabaran, kejujuran, atau keikhlasan. Jadi di era modern ini kuncinya adalah konsistensi dan kesadaran diri. Nah, kalau bicara tentang moderasi beragama, kadang masih banyak generasi muda masih bingung dengan maknanya. Kalau boleh dijelaskan secara sederhana, bagaimana kalian mendefinisikan agar moderasi beragama bisa dipahami oleh generasi muda? Kita mulai dari Umrah. Sependek pemahaman saya, moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan. Artinya, seseorang menjalankan ajaran agamanya dengan penuh keyakinan, tapi tetap menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Moderasi beragama menempatkan diri di jalan tengah-tengah yang adil dan seimbang supaya tercipta toleransi dan rukun antara umat beragama begitu. Kalau dari Vinky gimana nih? Kalau menurut saya, moderasi beragama itu tentang bersikap tengah-tengah dalam beragama. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu acuh. Jadi kita tetap berpegang pada ajaran agama, tetapi tetap terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan keyakinan kita ke orang lain. Bisa dibilang moderasi beragama itu kayak kayak keseimbangan antara keyakinan dan toleransi. Nah, terakhir nih, semua orang aktif banget di media sosial. Apakah media sosial ini membantu atau justru menghambat upaya moderasi beragama? Kita mulai dari Umrah. Menurut saya, media sosial memiliki peran ganda. Di satu sisi, media sosial membantu menyediakan ruang diskusi atau memberikan informasi nilai-nilai moderasi beragama seperti Twitter, TikTok, dapat juga mengedukasi. Jadi, namun di lain sisi juga media sosial juga bisa menghambat moderasi beragama jika digunakan penyebaran kayak misalkan hoax di kontennya begitu, atau memprovokasi konflik antara umat beragama. Jadi media sosial bisa membantu, bisa juga menghambat, tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan mengontrol kontennya begitu. Oke. Kalau dari Vinky sendiri gimana? Kalau media sosial ini punya dua sisi, bisa membantu dan juga bisa menghambat. Jadi posisi positifnya itu media sosial bisa jadi wadah yang luas untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan saling menghargai. Terus sisi negatifnya itu bisa media sosial juga bisa jadi tempat munculnya ujaran kebencian, hoax, dan sikap fanatik berlebihan. Itu pendapat saya. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget yang bisa kita ambil dari mulai makna tentang nilai hidup dan menjaga keseimbangan keberagaman, hingga bagaimana peran media sosial berdampak pada cara kita memaknai toleransi dan keberagaman. Terima kasih banyak narasumber 1 dan 2 atas pandangannya yang inspiratif. Dan untuk Sobat Podcast Blam Corner, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi refleksi untuk tetap memegang teguh nilai kehidupan dan menerapkan sikap moderat dalam beragama.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.